الفاتحة. الله يعفو عنا وعن والدينا ومشايخنا وعن أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكتاب الله، خير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال: معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Sebelum kita kembali membaca apa yang terkandung dalam kitab Tanqihul Qaulul Hasis, perlu kami informasikan bahwa Tuan Guru beberapa hari ini sedang dalam keadaan kurang sehat. Nah, sehingga beliau tidak bisa hadir di pagi hari ini. Namun mari kita sama-sama baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya sehingga dapat pulih kembali dan berkumpul bersama-sama di Senin yang akan datang. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan kembali membahas dalam babul keberapa? Hah? Bab besar. Lain Fadilatul Wudu, Fadilatul Siwak belum ya? Belum. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala: al-babu sadisu fi fadilatil wudu'i. Ini suatu bab yang menjelaskan yang keenam dalam fadilah berwudu. Setiap hari dan setiap waktu tentunya kita berwudu. Untuk apa sih semua yang kita lakukan? Tentunya akan banyak terkandung hikmah-hikmah di dalam masalah wudu. Salah satu di antaranya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: man tawaddo'a lis-salati fa ahsanal wudu'a summa qama ila salati
fa innahu yakhruju min dzunubihi kayauma waladathu ummu. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang berwudu untuk melaksanakan salat, kemudian fa'ahsanal wudu'a, dan dia memperbaiki wudunya, summa qoma, kemudian dia mendirikan untuk salat, fa innahu yakhruju min dzunubihi kayauma waladatu ummu, maka sesungguhnya dengan wudu itulah akan mengeluarkan daripadanya dosa-dosa bagaikan hari di saat lahirnya seorang anak dari ibunya. Jadi dengan hadis ini keutamaan wudu, kalau kita berwudu kita sempurnakan sesuai dengan syarat rukun wudu. Karena rukun wudu kita sudah tahu, pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang keenam membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tartib. Nah, kalau ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka kembali hadis Rasulullah tadi berbicara, itu akan bisa mengeluarkan dosa-dosa kita persis bagaikan bayi yang baru lahir. Berarti tidak ada dosa buat mereka dengan cara menyempurnakan wudu. Jangan sampai kita wudu tapi nggak tahu rukun. Karena segala sesuatu kan bersumber dengan ilmu, termasuk ilmu berwudu tadi. Makanya berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum warujhakum ilal ka'bain. Berdasarkan firman Allah di dalam masalah tata berwudu, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah mukamu. Jadi berdasarkan ayat ini, pertama basuhlah muka. Yang namanya muka yang mana? Definisi muka yaitu yang namanya muka ini, dari sini sampai bawah dagu, itu namanya muka. Jadi kalau wudu cuman begini saja tanpa terbasuh di bawah dagu, berarti wudunya tidak sah. Itu definisi muka. Jadi tolong 3 kali basuhan muka di saat kita wudu, 3 kalinya sunnah, namun wajibnya adalah membasuh muka. Yang namanya muka dari sini ujung rambut sampai sini sampai bawah dagu, itu namanya muka. Yang kedua, basuhlah kedua tanganmu dari ujung sini sampai sini, bukan sebaliknya. Karena terkadang kita pakai keran, suka enak aja wudu dari sini kemana? Padahal kata Allah, wa aidiakum ila marofik, dari ujung tengi sampai marofik, sampai sini. Makanya dulu para wali songo menyebarkan agama di Indonesia, itu mereka membuat sebuah kolam. Memang kebetulan teknologi belum begitu berkembang, sehingga bukan berarti mereka nggak ada keran, mungkin keran sudah ada, tapi mereka ingin bagaimana menyempurnakan wudunya, membaguskan wudunya, sehingga dengan kolam air disiduk, des jatuh di mana? Dulu kan gitu ya. Kalau sekarang, nah kalau seandainya ini nggak kena tersentuh oleh air, otomatis wudunya nggak sah. Karena yang terbasuh dari sini keran, des. Ya, tolong ini definisi tangan dari ujung sini, bahkan sunnah diselati, karena yang namanya tangan dari sini kan sampai sini. Itu caranya seperti itu tangan. Utamakan kanan dulu baru kiri. Jangan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, jangan. Utamakan kanan dulu, selesaikan baru yang
kiri. 3 kalinya itu sunnah, tapi wajibnya adalah berdasarkan ayat tersebut membasuh kedua tangan dari ujung sampai ke siku. Yang ke berapa? 3. Apa yang 3? Ru'usakum, kepala. Yang namanya kepala mana? Ini definisi kepala adalah tempat tumbuhnya rambut, itu namanya kepala. Berarti yang namanya kepala, wudhu boleh saja di sini, boleh sini, boleh sini, boleh atas. Yang penting kan kepala. Namanya kepala tempat tumbuhnya rambut. Jangan di sini. Ini bukan kepala, apa? Jidat. Kening. Jangan begini. Ini minimal di ujung rambut. Sebab kembali definisi takrif daripada kepala adalah tempat tumbuhnya rambut, bukan ini. Sekali lagi, ini enggak sah ya. Yang keempat adalah kedua kaki sampai mata kaki. Berarti kaki dari ujung sini sampai ujung kaki, mata kaki sampai mata kaki. Jangan sampai terlewati. Kalau seandainya kita pakai keran, kaki diginikan saja tanpa tanpa diselat-selati. Ini khawatir celah-celah jari jemari tidak terkena air, sedangkan ini pun termasuk apa? Kaki. Makanya sunnah Rasulullah diselat-selati. Ini dia punya apa? Jari jemari. Makanya di Timur Tengah itu tempat wudhu pakai tempat duduk. Tujuannya apa? Sambil duduk. Sebab kalau sambil berdiri menyelat-nyelati jari jemari, kira-kira bisa nggak? Kesenggol orang, jatuh karena tempat duduknya terlalu sempit. Makanya kalau di Timur Tengah, di mana yang saya kunjungi itu nggak ada yang nggak pakai bangku, semua pakai bangku. Di sini paling ada di sini doang, makam Habib siapa? Yang di Cikini. Habib Abdurrahman, cuman itu doang. Atau di komplek kehakiman di Rawamangun, saya suka ceramah di sana. Itu masih beberapa masjid yang pakai tempat duduk. Tujuannya supaya benar-benar dia membasuh kaki, jari jemari diselati dengan kelingking. Kalau sambil diri ini kan nggak mungkin. Kenapa? Karena banyak orang yang wudhu sehingga tersenggol sedikit langsung apa? Ini namanya, ini pun kanan dulu, selesai kanan selesai baru yang kiri 3 kali. Ini dalam Al-Quran. Lalu Rasulullah menyabdakan bahwasanya rukun wudu kan ada 6, sementara di Quran 4. Yang 2 dari mana? Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang beliau sabdakan, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu sempurna kalau pakai niat. Apa itu niat? Di mana tempatnya niat? Kapan kita akan niat? Nah, ini kan bahasan yang perlu dikaji. Enggak sekedar asal niat aja. Sementara contohnya, orang ditanya ketika dia salat baca usolli fardhu subhi rakaataini, ini jelas nggak suaranya? Jelas. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman ma'mum mana ta'ala. Ditanya, Mas, kalau salat ingat baca usolli. Padahal usolli niat bukan? Niat bukan? Kalau bapak bilang usolli niat enggak sah, sebab itu bukannya niat. Yang namanya niat di dalam hati. Kalau usolli di mana? Talafuz, bentuknya adalah kalimat. Makanya kalau bapak ditanya sama anak cucu menjawab usolli fardhu belas, itu dianggap niat, tidak sah niatnya. Sebab itu bukannya niat. Kenapa? Tempatnya di mulut, sedangkan niat tempatnya di mana?
di hati. Ketika usolli fardhu subhi diiringi dengan suara hati. Jadi paralel antara mulut dengan hati menyatu, tidak ada celah-celah untuk tergoda oleh setan. Makanya kembali bahwa yang namanya niat bukan usolli, itu enggak sah. Namanya niat di dalam hati. Niat aku wudu, nawaitu rabbal hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, itu mulut, tapi hatinya berkata niat aku menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Itu namanya niat. Itu berdasarkan hadis. Yang keenam, tartib itu pun berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ibda'u sofa wal marwa. Mulailah kamu dari sofa dan marwah. Artinya kalau kita sa'i tidak sah kalau marwah, sofa dulu, harus do sofa ke marwah. Mulai kalian sesuai dengan perintah Allah. Kalau sa'i sofa marwah, jangan marwah ke sofa. Itu menunjukkan kias bahwasanya tartib adalah menyusun gerakan dari awal sampai akhir. Kalau bahasa kita, yang duluan duluin, yang belakang belakangin. Tadi yang duluan apa? Niat, membasuh muka, kedua tangan, sebagian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Nah, kalau kita acak umpamanya, aneh sih mau membasuh kaki dulu deh, karena kotor nanti muka belakangan supaya bersih. Itu namanya nggak tertib. Yang namanya tertib, niat, kemudian basuh muka, tangan, dan sebagian kepala dan kaki. Itu namanya tertib dari awal sampai akhir. Dari nomor 1 sampai nomor 6. Bukan nomor 4 dulu baru nomor 3, baru nomor 1. Itu bukan tertib. Apa? Amburadul. Itu amburadul, acak-acakah. Itu enggak sempurna. Inilah yang namanya rukun untuk mengamalkan hadis tadi, fa ahsanal wudu'a, siapa yang membaguskan wudunya sesuai dengan rukun yang termaktub, niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, sebagian kepala dan kedua kaki sampai siku, dan tertib. Ini semua sumbernya Al-Quran dan hadis. Tolong nih, sebab di kalangan kaum radikal mereka katanya fikih itu produk ulama, padahal bukan. Ulama enggak memberanikan akan mengambil sebuah hukum tanpa adanya Quran dan hadis, karena ada suara miring bahwa enggak mau pakai fikih. Katanya kenapa? Fikih produk ulama, bukan produk ulama. Ulama hanya berijtihad untuk menyempurnakan apa yang dalam Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya membaguskan wudu, sebab kita tahu rukun wudu. Setelah itu kita salat. Syukur-syukur sih salat syukurul wudu. Bahkan kalau Imam Syafi'i makruh wudu diseka. Kalau kita biasanya habis wudhu langsung diseka. Seyogianya jangan. Ya, kenapa? Karena min asaril wudhu, itu bekas-bekas air wudhu jika menetes ke permukaan bumi akan menjadikan sebuah saksi buat yang berwudhu. Makanya air wudhu biar kering di anggota wudhu sehingga sampai kita salat selesai. Itu makanya jangan diseka. Kalau indah Syafi'iyah makruh menyeka air wudhu, jadi biar kering di anggota wudhu. Ini tolong sekali lagi untuk menyempurnakan wudhu sesuai dengan ilmu yang terkait. Nah, kalau kita sudah sempurna wudhunya, kita sholat. Nah, kemudian setelah sholat selesai, maka Rasulullah sabdakan tadi, yakhruju min dzunubihi kayauma waladatu ummuh, Allah akan mengeluarkan dosanya persis bagaikan bayi yang baru lahir. Coba seakan-akan
Wudu tersebut adalah mampu mengeluarkan dosa dengan air yang terkena anggota wudu. Itu dzunubihi kayauma waladatu ummu. Inilah hadis yang pertama. Yang kedua, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddo'a li salati wa shalla kaffarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas shalah til ukhra allati taliha. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu untuk melakukan salat kemudian dia salat, wa shalla kaffarallahu dzunubahu, itu salatnya itu bisa mengkafaratkan, bisa menghapuskan dosa orang tersebut dari wudu sampai salat. Ma bainahu wa ma baina salati, di antara satu salat dengan salat yang lain. Katakanlah tadi di dalam salat tentunya ada salat sebelum wajib, ada sunnah setelah wajib yang disebut sunnah rawatib. Yang sunnah rawatib, sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib, itu namanya sunnah rawatib. Nah, kalau seandainya tadi kita sempurnakan wudu, kemudian dengan wudu tersebut kemudian kita sholat, itu kafarat. Kafarat ini menghapuskan, ya, melebur dosa antara satu sholat dengan sholat yang lain. Makanya kalau bisa dalam hidup dan kehidupan, jangan lepas untuk berwudu. Sebab dengan fadilah wudu, insya Allah kita akan bisa jaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Contoh, bapak-bapak naik busway, kemudian bejubel, punya wudu, kira-kira mau nggak dekat perempuan? Mau nggak dekat perempuan? Kalau kita punya wudu, pasti kita akan menghindar. Kenapa? Sayang wudu. Coba kalau nggak berwudu, jangankan jauh, jangankan dekat, jauh aja disamperin si perempuan karena pengen kalau nggak punya wudu. Tapi kalau punya wudu, insya Allah. Tapi kalau nggak punya wudu, lihat perempuan cakep baru naik, pura-pura mau turun, padahal pengen nyenggol doang. Coba kalau punya wudu, insya Allah kita bisa jaga diri. Ada satu kisah cerita, ya, kisah selingi, bukan iklan, bukan. Saya teringat ketika Imam Syafi'i sebagai mujtahid yang pengikut mayoritas umat Islam Indonesia adalah pengikut Imam Syafi'i. Karena ada 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Ahmad bin Hambal. Nah, Indonesia mayoritas adalah pengikut Imam Syafi'i. Nah, ketika beliau wafat, di situ ada seorang sufi perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Mendengar Imam Syafi'i meninggal, lalu beliau Rabi'atul Adawiyah berpesan kepada tim sukses yang mengelola jenazah Imam Syafi'i. Apa pesan beliau? Saudara-saudara, nanti kalau beliau mau dimakamkan, tolong lewat ke rumah saya. Nih pesannya, kalau Imam Syafi'i nanti mau dimakamkan, mau dikuburkan, tolong lewat ke rumah saya. Sementara rumah beliau adalah yang sudah direncanakan oleh tim, ya, tim penguburan ini. Katakanlah ini rumah Imam Syafi'i, makamnya di sini, Rabi'ah di sini. Nah, kalau seandainya ini pembawa jenazah Imam Syafi'i ke sini, berarti muter, otomatis jalan kemana? Lurus. Itu kan?
Di contohnya nih. Karena kalau jalan ke sini muter nih. Mampir ke Robiatul Adawiyah baru ke sini kan muter. Tapi kalau dari sini kan cut langsung apa? Apa yang terjadi? Mereka rupanya enggan untuk menerima pesan Rabiul Adawiyah. Kenapa? Karena jaraknya agak jauh tapi pengen jalan pintas, yakni melalui sebuah lapangan. Begitu jenazah dibawa nih, ya, percis sampai di lapangan ada tulisan dilarang melewati lapangan. Kenapa? ABRI sedang latihan. Karena ini tempat ABRI, anggap aja ini ABRI. Itu kan, ada tulisan dilarang melewati lapangan ini karena ada sedang latihan. Mau nggak mau jenazah lewat mana? Lewat mana? Lewat sini kan? Loh, kok kenapa terjadi seperti itu? Tiba-tiba begitu jenazah mau dibawa kok lapangan ditutup karena ada latihan. Mau nggak mau lewat ke sini. Nah, setelah lewat ke sini, beliau menyambut dengan berdiri, khidmatnya penuh dengan rasa hormat. Lalu ada yang tanya, ya Rabi'atul Adawiyah, kenapa Imam Syafi'i kau kendaki kok lewat rumah kamu? Ada apa sih? Apa beliau bilang? Ini Imam Syafi'i selama hidup nggak pernah lepas ngambil wudhu. Tuh, jadi berkahnya wudhu itu adalah salah satu diantaranya seorang min jumlatil aulia Rabi'atul Adawiyah, yang walaupun mereka tidak tahu Imam Syafi'i, tapi karena ini termasuk wali, la ya'riful wali ila wali. Orang tidak akan tahu wali kecuali di kalangan para wali. Nih Rabi'atul Adawiyah dia tahu bahwa Imam Syafi'i termasuk wali, sehingga kontak batin dia tahu seakan-akan dia menghormati wali yang lewat ke rumah beliau. Itu hikmah punya wudhu, ya. Jadi kalau bisa itu wudhu itu bukan untuk sholat, bukan untuk baca Quran, tapi hendak kemanapun kita pergi, kalau bisa jangan lepas dengan air wudhu. Ya, masih banyak cerita-cerita lain orang yang punya wudhu. Inilah hadirin jamaah sekedar pembekalan di dalam masalah, yaitu bab yang ke-6 tadi, fadilah masalah wudhu. Baru 2 hadis yang kita baca, insya Allah ke depan nanti kita akan lanjutkan. Adapun informasi buat pengurus, ini informasi, jika guru kita Senin ini nggak datang, berarti Senin besok masih di sini. Ya, tolong nih difasilitasi. Jadi kalau guru nggak datang berdasarkan hasil keputusan musyawarah pengurus, maka akan kembali ke tempat tersebut, yakni Senin besok berarti kembali ke Nurul Hikmah. Ini informasi. Terima kasih hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura.